Ya, sekarang lanjutkan ya. Bagian ketiga adalah ajaran-ajaran Mu'tazilah. Mu'tazilah sebagai salah satu aliran dalam Islam yang lahir berhubungan dengan peristiwa dosa besar yang dihadapi oleh golongan Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam. Oleh karena itu wajib dibunuh. Muncul aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Persoalan dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah tidak menerima pendapat tersebut. Mereka yang berbuat dosa besar bukan kafir tetapi bukan mukmin, tapi pula bukan mukmin. Artinya posisi di antara dua posisi. Pandangan-pandangan inilah yang memberikan corak bagi masing-masing aliran tersebut. Mu'tazilah dalam pandangan tersebut yang dipelopori oleh Wasil bin Atto yang dalam perkembangannya selanjutnya dikenal sebagai kaum rasionalis Islam karena mereka membahas persoalan teologi yang lebih mendalam dan persoalan filosofis dari persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Mu'tazilah sebagai salah satu aliran yang berciri rasional dan filosofis selalu mengedepankan rasio akal dalam memberikan bantahan terhadap lawan-lawannya. Mu'tazilah pada fase-fase perkembangan selanjutnya merangkum asas-asas pemikiran dalam bentuk global yang terkenal dengan istilah al-usul al-khamsah. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Ibnu Sa'id dan Abu Usman al-Ja'farani, yang kemudian oleh Abu Huzail dipadukannya dengan pengetahuannya tentang filsafat. Dan setelah dirasa sudah memulai matang, lalu dituliskan sebuah buku yang berjudul Usul Al-Khamsah, yang sebagai suatu karya monumental dan merupakan pegangan para pengikut Mu'tazilah. Kemudian oleh Harun Nasution diistilahkan sebagai Pancasila Mu'tazilah. Usul al-khamsah yang merupakan ilmu dasar utama yang harus dipegang oleh setiap orang mengakui dirinya sebagai pengikut Mu'tazilah. Dan ini telah merupakan kesempatan mereka semua. Kelima dasar utama dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, at-tauhid. Kedua, al-adil. Ketiga, al-wa'du wal-wa'id. Keempat, al-manzilan bain manzilatain. Kelima, al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi al-munkar. Sistematika ajaran dasar ini tidak tersusun berdasarkan kronologis kemunculannya, tetapi disesuaikan dengan tata aturan menurut klasifikasi intensitasnya dan keterkaitannya antara satu sama lainnya. Secara harfiah, al-usul al-khamsah yang berarti 5 pokok atau 5 asas. 5 asas tersebut menjadi pegangan kaum Mu'tazilah karena orang yang diakui sebagai pengikut atau penganut Mu'tazilah hanyalah orang yang mengakui dan menerima kelima asas tersebut. Kelima dasar atau ajaran Mu'tazilah ini adalah merupakan pengembangan yang dilakukan oleh murid-murid atau pengikut-pengikut terhadap Wasil bin Atto setelah melalui proses modifikasi terhadap unsur lain, maka lahirlah ajaran dasar dan ajaran baku bagi aliran Mu'tazilah yang dikenal dengan al-usul al-khamsah. Sedangkan Wasil bin Atto sebagai pendiri aliran ini telah meletakkan 3 ajarannya sebagai dasar pertama dalam bidang teologi, yaitu nafi al-sifat
qadar al-manzilan bainal al-manziltain. Namun dua ajaran itu diantaranya merupakan warisan dari Wasil bin Atha, yaitu at-tauhid. Sebagai materi intinya adalah penjagaan sifat-sifat Allah, nafi as-sifat, dan al-manzilah bain al-manziltain, dengan topik pembahasannya adalah status orang yang telah berbuat dosa besar. Untuk memperjelas tentang bagaimana pentingnya 5 dasar al-usul al-khamsah ini, maka berikut ini akan dijelaskan intisari tiap-tiap ajaran tersebut. Pertama, at-tauhid. Ajaran pertama Mu'tazilah itu al-usul al-khamsah itu pertama at-tauhid. Prinsip pertama dari usul al-khamsah adalah at-tauhid, keesaan Allah. Ini adalah merupakan prinsip dasar dan utama agama Islam. Faham keesaan Tuhan atau tauhid menurut Mu'tazilah mengandung makna bahwa Allah betul-betul Maha Esa. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Oleh karena itu, mereka menolak paham antropomorfisme yang menggambarkan Tuhan dekat dan menyerupai makhluknya, dan juga menolak beatific vision yang mengatakan Tuhan dapat dilihat manusia dengan mata kepala. Tuhan dalam pandangan Mu'tazilah adalah sosok yang berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Bagi mereka, Tuhan Maha Tahu, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat yang tak dapat dipisahkan dengan zatnya sendiri. Jadi, naif al-sifat bagi Mu'tazilah adalah bukan semata-mata mengadakan sifat-sifat Allah, akan tetapi sifat itu sendiri berada dalam esensi Allah. Kalau sifat itu berada di luar esensi Allah, maka sifat itu qadim. Dan paham semacam ini akan membawa kepada syirik, yaitu adanya yang qadim selain Allah. Dengan demikian, menurut Mu'tazilah, untuk membersihkan ketauhidan dan untuk menjaga kemurniannya, maka sifat-sifat Tuhan tidak berada di luar esensi Tuhan. Oleh karena itulah mereka lebih suka disebut at-tauhid wa al-adil, pembela tauhid dan keadilan. Mereka membela tauhid dengan pengertian membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang mungkin membawa seseorang kepada syirik. Al-adil adalah pembela keadilan. Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada manusia tersebut untuk menentukan pilihannya. Jadi, baik dan buruk, bahagia dan celaka tergantung kepada manusia itu sendiri, bukan kepada Allah. Yang kedua yaitu al-adl. Al-adl adalah pokok ajaran kedua yang merupakan kelanjutan dari pokok ajaran pertama, yaitu at-tauhid. Al-adl mengandung pengertian keyakinan kepada keadilan Tuhan. Bila pada ajaran tauhid penekanannya adalah menjauhkan unsur penyerupaan bagi Tuhan dalam segala sifatnya, maka pada ajaran al-adl ini adalah peniadaan untuk menyerupakan Tuhan dalam segala bentuk pekerjaan manusia. Tuhan dalam pandangan Mu'tazilah tidaklah serupa dengan manusia dalam segala tindak tanduknya. Dalam diri manusia dijumpai sifat zalim dan dendam. Berbeda pada Tuhan, Tuhan adalah suatu sosok yang selalu berbuat kebaikan dan tidak melupakan apa yang semestinya dikerjakan. Mu'tazilah meletakkan pertanggungjawaban terhadap manusia atas segala perbuatannya. Kalau manusia itu berbuat jahat, maka Allah membalasnya dengan kejahatan yang memasukkannya ke dalam neraka. Dan kalau manusia itu berbuat baik, dengan memasukkannya ke dalam surga. Kalau manusia itu bahagia dan sengsara,
itu bukan karena perbuatan Allah, tetapi adalah karena usaha dan perbuatan manusia itu sendiri. Dengan konsepsi keadilan ini, Mu'tazilah ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhanlah yang berbuat adil. Tuhan tidak bisa berbuat zalim. Pada makhluk terdapat beberapa perbuatan zalim. Dengan demikian, maka kalau tauhid membahas keunikan diri Tuhan, al-adl membahas keunikan perbuatan Tuhan. Golongan Mu'tazilah menafsirkan keadilan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia hanya bisa mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya karena kudrat, kekuasaan yang dijadikan Tuhan pada diri mereka. Ia tidak memerintah kecuali apa yang dikehendakinya dan tidak melarang kecuali apa yang dilarangnya. Ia hanya menguasai kebaikan yang dipertanggungjawabkannya dan tidak tahu menahu keburukan-keburukan yang dilarangnya. Dengan demikian, dengan meletakkan pertanggungjawaban terhadap manusia, maka Allah membalas seseorang atas perbuatannya sendiri. Paham ini jelas menolak pendapat Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak mempunyai kebebasan dalam perbuatannya. Manusia tidak ubahnya seperti debu yang diterbangkan angin tanpa ada daya dan upaya. Disinilah timbulnya paham keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah. Kalau paham Jabariyah yang akan dijadikan pegangan, maka di mana letak keadilan Tuhan itu? Tentu Tuhan tidak adil sebab memberikan kesenangan pada seseorang dan memberikan kesiksaan atau kesengsaraan pada yang lainnya atas dasar telah ditentukan oleh kekuasaan Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mu'tazilah menafsirkan keadilan Tuhan dengan memberi pertanggungjawaban terhadap manusia atau perbuatannya. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah sepakat mengatakan bahwa seseorang berkuasa menciptakan perbuatannya yang baik maupun perbuatannya yang buruk, dan dia berhak menerima pahala atau siksaan atas perbuatannya itu yang baik dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Ajaran yang ketiga dari al-khamsah itu yaitu al-wa'id wa al-wa'id. Al-wa'ad wa al-wa'ad wa al-wa'id. Ajaran yang ketiga ini adalah kelanjutan dari ajaran kedua yaitu tentang keadilan Tuhan. Ajaran ketiga ini membicarakan tentang janji dan ancaman. Al-wa'ad, 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 yaitu seluruh informasi yang menyampaikan tentang akan terwujudnya balasan kebaikan atau ditiadakannya azab bagi seseorang yang ditiadakannya kebaikan terhadap orang tersebut pada masa yang akan datang. Jadi yang dimaksud dengan al-wa'ad ialah janji Allah terhadap orang yang berbuat baik, yakni balasannya dengan kebaikan. Sedangkan Wa'id ialah ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat jahat dan tidak mau bertaubat. Realisasi dari pelaksanaan janji dan ancaman Tuhan sesungguhnya erat sekali kaitannya dengan keadilannya, yakni memberikan balasan bagi umat manusia sesuai dengan apa yang telah diusahakan dalam hidupnya. Pada hari pembalasan nanti, atas dasar keadilan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang berbuat baik ke dalam surga dan orang yang berbuat jahat ke dalam neraka. Al-Nado menjelaskan bahwa Tuhan tidak mempunyai kesanggupan untuk melebihkan siksaannya terhadap ahli neraka. Begitu pula tidak sanggup untuk mengurangi kenikmatan penghuni surga.
juga tidak sanggup untuk mengeluarkan penghuni surga dari surga. Sebaliknya, tidak sanggup memasukkan ke neraka melainkan penghuni neraka. Kaum Mu'tazilah sepakat mengatakan bahwa apabila seseorang mukmin di luar dari dalam Islam, apabila seseorang mukmin keluar dari dalam dunia atau meninggal dalam keadaan taat dan bertobat, maka dia berhak mendapat pahala. Sebaliknya, apabila seorang mukmin keluar dari dunia dalam keadaan berdosa besar tanpa tobat, maka dia akan kekal di neraka. Hanya saja diberikan kepadanya siksaan yang lebih ringan dan siksaan orang kafir. Pemikiran sebagaimana terlihat pada uraian-uraian terdahulu memberikan corak pemikiran secara matematis bahwa kenikmatan azab adalah merupakan jawaban terhadap soal-soal kehidupan di dunia yang berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan sebagai perimbangan terhadap keadilan sesungguhnya. Ajaran Al-Khamsah yang keempat yaitu Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain. Ajaran dasar yang keempat dari aliran Mu'tazilah adalah Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Prinsip Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain atau posisi menengah ini erat sekali kaitannya dengan timbulnya paham Mu'tazilah yang mula-mula sekali dibawa oleh Wasil bin Atha. Ajaran dasar keempat ini menyangkut status seorang mukmin yang telah melakukan dosa besar. Mukmin dalam pengertian ini belum ternoda perbuatan yang berakibat sanksi hukum berdosa besar dan kafir dengan menafikan nilai iman yang masih ada dalam diri seseorang. Awal mula persoalan ini sebagaimana dijelaskan bahwa ada seseorang yang mendatangi Hasan al-Basri